saya share saja aplikasi yang terakhir. Ya, oke. Baik, Mbak Pita, Mas Diki, Mbak Anik, saya ingin menyampaikan mengenai desain dari aplikasi sederhana berbasis Excel ini. Yang pertama, kita ini ada 12 sheet, namun tidak semua sheet ini adalah merupakan inputan. Jadi ada yang berupa report gitu. Nah, ini belum di-lock oleh Mas Gilang, jadi masih dibuka sehingga masih bisa dilihat rumus-rumusnya, kemudian juga masih bisa dilihat keterkaitan antara satu sheet dengan sheet yang lain itu masih bisa dilihat gitu ya, masih bisa dipelajari. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan juga bahwa di dalam aplikasi Excel ini ada beberapa inputan penting gitu ya, yang meliputi 4 poin. Mungkin mohon maaf ini saya nggak siapkan slide-nya, tapi sebagai informasi secara ringkas saja, nanti kesempatan yang lebih mendalam kita akan siapkan. Jadi yang pertama adalah input awal eligibilitas. Ini di awal ini kita menginput data-data dari calon nasabah kita, dari calon nasabah debitur kita, sesuai dengan juklak yang ada di juklak usaha mikro kita. Nah, ini nanti input yang harus dilakukan oleh AO untuk mendapatkan informasi eligibilitas. Nah, ini kemarin ada masukan dari Mbak Pita dan Mas Diki beberapa poin ya, misalnya di poin usaha gitu, kemudian di poin debitur yang persyaratan apakah calon nasabah kita sedang menikmati kredit lain di bank lain yang memiliki kolektivitas maksimal 2 gitu. Ini semua sifatnya adalah kualitatif, jadi pertanyaannya belum mendasar pada verifikasi dan validasi, jadi masih sifatnya disampaikan secara lisan verbal. Nah, ini nanti akan seperti yang kemarin kita sudah jelaskan sebelumnya, poinnya adalah ya dan tidak saja jawabannya. Jadi 0 sama 1, kalau 1 adalah iya, kalau 0 berarti tidak. Ini logika programnya. Nah, di sini ada pertanyaan kemarin yang diperbaiki dari Mbak Pita dan Mas Diki untuk persyaratan kelayakan calon debitur, bahwa yang sebelumnya itu tidak ada batasan waktu, di sini ada batasan waktu, yaitu 6 bulan terakhir belum pernah ditolak ya. Jadi kalau misalnya sudah 1 tahun mengajukan dan sekarang ditolak dan sekarang mau mengajukan lagi, tentunya akan diproses lanjut. Nah, sebelumnya di sini tidak ada maksimal waktunya. Nah, di sini sudah ada perbaikan sesuai dengan masukan Mbak Pita dan Mas Diki. Nah, lalu berikutnya untuk ya sudah nggak ada. Jadi yang terakhir kemarin itu perbaikannya. Nah, di sini input awal yang kemudian akan merekomendasikan akan dilanjut atau tidak. Nah, kalau kemudian semua ketentuan di atas terpenuhi, maka akan dilanjut pada analisis berikutnya. Nah, ini analisis berikutnya itu adalah analisis usaha, Bapak Ibu, Mbak Ani, Mas Diki, Mbak Pita. Jadi informasi input yang kedua ini adalah menginput kondisi usaha dari calon debitur nasabah kita. Maka di sini informasi yang ditanyakan terkait dengan informasi-informasi usaha seperti informasi tentang identitas lokasi, kemudian
legalitasnya, kemudian agunannya, ya semuanya itu ada di input lanjut ini. Nah, kemudian ini secara cepat saja mungkin nanti cara mengoperasionalisasikannya kita ada kesempatan waktu yang lain. Tapi kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ini untuk input agunan, di sini sudah disediakan jenis-jenis agunan. Nah, di sini kalau misalnya tidak, berarti posisi agunan tersebut berarti tidak tersedia. Tapi kalau tersedia misalnya berupa tanah, maka tinggal diganti dari tidak menjadi iya. Nanti ini akan diisi nilai taksiran pasarnya berapa, kemudian kepemilikan dari agunan itu milik siapa. Nah, ini nanti setelah ini diisi, maka kemudian masuk berikutnya pada sheet komite. Jadi dari identitas personal dan identitas usaha itu nanti akan dirangkum di dalam komite kredit ini. Ini komite kaitannya untuk mendapatkan informasi awal, belum dilakukan visit, ya belum dilakukan validasi dan verifikasi. Jadi ini komite awal untuk bisa memutuskan apakah ini mau dilanjut atau tidak berdasarkan dari informasi awal ini. Ini sheet yang ketiga. Nah, kalau kemudian di dalam komite merekomendasikan untuk melanjutkan ya berdasarkan dari informasi awal, ya, dan AO juga nanti akan mengusulkan ya atau sesuai dengan usulan dari nasabahnya, jumlah kreditnya berapa, kemudian suku bunga yang ditentukan sesuai dengan produk kita berapa gitu ya, jangka waktu yang diajukan berapa, administrasinya berapa, ini masih diinput. Ya, ini input yang masih diperlukan, yang diusulkan oleh AO. Nah, kemudian ya nanti Mas Gilang tolong nanti Mas Gilang juga bisa dibantu ya, dibedakan antara yang masih diinput dengan dokumen atau data yang sudah tersedia dari awal ya, dari sheet sebelumnya. Mungkin bisa dibedakan dari warna nih Mas Gilang. Misalnya kayak suku bunga ini kan diinput ya di sini. Jadi warnanya mestinya berbeda ya, tidak warna biru. Nah, kalau yang sudah dari awal, ini yang rumus yang ngambilnya dari awal. Nah, ini yang tidak perlu diinput. Jadi warnanya mungkin biru, yang warna yang perlu diinput mungkin bisa menjadi warna putih misalnya ya, karena diinput. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sheet yang ketiga terkait dengan komite. Nanti kalau sudah boleh dilanjut lagi, ya misalnya nanti supervisor atau kepala kredit misalnya, kabak kredit menyetujui, maka dilanjut ke visit ya. Nah, di dalam visit survei apa saja yang perlu digali oleh account officer kita. Nah, ini nanti kalau ini karena kebetulan usahanya dagang, contohnya misalnya, maka yang akan diinput di sini adalah usaha produk-produk yang ada di dalam produk-produk yang ada di dalam usaha yang dimiliki oleh si nasabah tadi. Ini nanti diinput oleh account officer kita. Oke, saya nggak menjelaskan detail juga cara menginputnya gimana. Nanti Mas Gilang akan bantu dengan menggunakan makro ya yang sudah terinstall ke dalam laptop kita. Lalu kemudian ini akan menjadi input bagi informasi berikutnya, yaitu analisis keuangan. Nah, di dalam analisis keuangan ini ada warna putih-putih ini, nanti yang akan diinput oleh account officer kita. Ini inputan untuk membuat neraca. Ya, jadi nanti ini survei ya, hasil survei yang nanti akan diinput oleh account officer kita. Lalu kemudian input lain yang dibutuhkan saya pisahkan ke dalam input neraca, dan ada input yang lain seperti tambahan informasi input pinjaman. Jadi kalau ada nasabah yang mengambil barang ya dari supplier dan sebagainya, kalau bisa tetap dicatat karena itu adalah merupakan hutang.
dan menjadi informasi yang akan masuk ke dalam neraca. Baik ini utang kepada institusi lembaga keuangan maupun utang kepada supplier, nanti AO juga perlu menanyakan hal itu untuk mendapatkan akurasi data keuangan dari nasabah. Lalu kemudian di neraca nanti akan muncul karena tadi input dari sana nanti akan terisi di dalam neraca ini berdasarkan dari input yang sudah dibuat di awal. Lalu kemudian input yang lain di sheet nomor 8 adalah input untuk arus kas. Arus kas ini berisi tentang pendapatan dan biaya. Kenapa ini tidak disebut dengan laba rugi? Karena tidak semua yang diinput adalah merupakan data-data usaha. Di sini termasuk juga data keuangan keluarga, pengeluaran keluarga, dan pendapatan keluarga. Jadi bukan merupakan semata-mata dari kegiatan usaha yang mungkin sudah terpisahkan di dalam kriteria untuk usaha kecil ke atas. Kalau usaha mikro biasanya masih bergabung antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha sehingga menjadi judulnya arus kas. Nah, di dalam arus kas ini sebagian data ada yang sudah terinput di sheet sebelumnya, ada yang memang harus diisi di sini. Nah, kalau yang warna putih ini berarti harus diisi di dalam inputan ini. Ya, lalu kemudian akan muncul sheet. Nah, mungkin Mas Gilang dibedakan antara warna. Warna itu punya arti ya, Mas Gilang. Jadi kalau putih itu input, kalau biru itu adalah report gitu ya, hasil laporan. Nah, ini mestinya warnanya biru ya, karena ini hasil dari laporan. Ini adalah laporan yang diperoleh dari input-input yang sudah dilakukan sebelumnya di dalam sheet sebelumnya. Nah, ini nanti akan menjadi laporan arus kas, di mana nanti di sini akan diperoleh informasi plafon maksimal yang bisa diberikan ya berdasarkan dari kemampuan arus kasnya. Nah, formulasinya mungkin kita akan jelaskan pada kesempatan yang lain, misalnya menghitung repayment capacity ya, RPC-nya itu berapa persen ya atau berapa kali dari nilai perputaran keuangan arus kasnya gitu. Ini kita membuat asumsi 50% ya. Jadi dari surplus arus kasnya kita ambil 50%. Ya, kalau yang paling sehat itu sepertiga sebetulnya, tapi kita karena ini di usaha mikro, maka ada kelonggaran ya 50% atau setengahnya. Nah, ini dari kemampuan RPC ini kita baru dikalikan nanti dengan jangka waktunya. Ini kan per bulan ya, nanti dikalikan dengan jangka waktunya, berapa kemampuannya atau berapa kebutuhannya. Kalau kebutuhannya itu misalnya pada nilai tertentu, maka tinggal dikalikan dengan jangka waktu bulannya. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan plafon maksimal yang direkomendasikan. Ya, jadi ini rekomendasi. Jadi ada pengajuan 50 juta, rekomendasi kemampuan maksimalnya adalah 37 juta. Jadi nanti informasinya seperti ini. Nah, lalu berikutnya adalah masuk ke dalam loan committee yang sudah lengkap. Ya, loan committee yang sudah lengkap. Jadi nanti komite mendapatkan informasi yang awalnya itu hanya informasi eligibilitas, ini sudah masuk ke analisis kelayakan ya, visibility ya, visibilitas ini udah masuk ke visibilitas karena di sini sudah ada udah eligible kemudian udah visible. Nah, ini visibility-nya nanti di sini ya, visibility-nya nanti di sini akan ada informasi berapa plafonnya, kemudian jangka waktunya dan sebagainya. Oke, nah lalu kemudian berikutnya adalah form scoring. Nah, jadi informasi eligibilitas dan informasi visibilitas tadi ini masuk ke dalam scoring. Nah, scoring ini formulasi dan sebagainya itu sudah ada di sini kalau ingin dilihat nanti oleh Bapak Ibu sekalian ya di dalam sheet sebelum yang belum di-lock, ini belum di-lock jadi rumusnya masih bisa dilihat. Ya, ini rumusnya juga masih bisa dilihat. Ini termasuk masih bisa kita lihat semuanya. Tapi nanti kalau sudah kita lock, ini nanti tidak bisa dilihat oleh AO dan tidak bisa diubah.
Jadi nanti dari formulir scoring ini nanti akan diketik ulang oleh si AO ya berdasarkan dari informasi tadi, misalnya terkait dengan kepemilikan gitu ya. Apakah milik sendiri atau masih menyicil atau menumpang sama orang lain misalnya. Ini semua ada skornya, ya ada skornya. Nah, skor-skor ini nanti akan menginformasikan kepada kita apakah yang bersangkutan ini skornya berapa ya. Nah, di dalam skor ini ada 4 tingkatan, ya ada 4 tingkatan, yaitu dari mulai triple A sampai ke B. Nah, kita menyarankan nanti kalau yang bersangkutan itu berada di posisi cukup layak, maka masih bisa diterima ya medium. Tapi kalau risikonya sudah high, ya sudah masuk tidak layak high, sebaiknya ditolak gitu. Jadi nanti untuk ditolak atau diterima, nanti risk tolerance kita, risk acceptance kita pada posisi di mana ratingnya. Apakah di medium atau di high? Kalau saya sarankan di medium, ya udah mulai high lebih baik dihindari. Nah itu beberapa poin penting progresnya dari hasil yang sudah tersiapkan. Ini ada Mas Gilang. Halo Mas Gilang, apakah monitor Mas Gilang? Ya Pak, sudah Pak. Sudah monitor, Mas Gilang mohon dibantu bagaimana mengaktifkan makro punya teman-teman ya sehingga bisa diuji cobakan, bisa dicoba oleh teman-teman untuk menginput dari aplikasi ini. Ini saya tutup dulu ya, saya tutup dulu. Nanti Mas Gilang mohon bantu menginformasikan. Silakan Mas Gilang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin presentasi buat itu ya Pak. Silakan Eh, Mas. layar berbaginya masih dinonaktifkan Pak, belum di itu. Oh, Hmm. iya ya. Oke Mas, sudah siap. Oke Pak. Nah, oh, sorry Pak, jangan yang ini Pak, benar Pak. Yang semua aja mana? Udah ya. Iya. Untuk semuanya coba buat buka Excel makronya semua, yang Excel analisanya, biar saya ajarin untuk awalnya. Udah pada buka belum? Mas, mohon izin mungkin Mbak Pita ada teman-teman yang lain. Kalau misalnya bisa buka Excel-nya, bisa langsung kita ini Mbak, bisa kita mau coba aktifkan makronya. Ini mau Ya, Mas Gilang mau bantu. Iya Mbak. Izin waktunya bener ya buat buka semuanya. Mungkin Mbak Ani juga, Mbak Ani belum bisa ini ya, belum bisa menggunakan karena makronya belum aktif. Nah, ini cara mengaktifkan makronya nanti akan dipandu oleh Mas Gilang. Yang lain sudah? Monggo Mbak Pita sudah siap Mbak Excel-nya Mbak? bentar Pak, nih baru buka. Lanjut. Sebentar Mas Gilang, kita Oke. tunggu teman-teman biar bisa buka Excel-nya. Iya Mas, ini sudah. Udah siap Mas Gilang silakan. Ya. Oh. Pertama, open file, klik yang kiri ini, menu bar ini, file, Oh, masuk ke option,
Option udah. Nah, Option. terus nanti di sini kan ada pilihannya, ada Trust Center. Ini yang paling bawah, Ada Trust Center. Trust Center. Terus ada Trust Center setting. Nah, Nah, arahin ke makro setting. makro setting sudah. Macro Dan setting. di sini ini kan ada pilihan nih. Kita pilih yang enable VPL macro. Ya, Mas. Udah, terus sama ini develop macro settingnya dicentang juga. Oke. Terus di oke. Nah, sama tambahan satu lagi masuk ke quick access toolbar. Toolbar. Terus masuk ke ini, klik choose command from, pilih ke command not in the ribbon. Ya sudah. Nah, cari yang namanya Mas, from. maaf, Mas. Boleh diulang nggak? Terlalu Oh, cepat nih, Mas. Sorry, aku nggak bisa ngikutin. oh ya, sorry. Nih, aku ulangi ya. Masuk ke pertama Dari ya. quick access toolbar aja. Oh ya, quick access toolbar ya, masuk. Terus pilih yang atas ini, tadi ini kan ini ya, popular command. Pilih ke command not in the ribbon. Udah. Habis itu di sini cari yang from F gitu aja, pakai keyboard. Nah ini otomatis di sini. Terus di add ya. Habis di add otomatis nanti bakal nambah ke kanan sendiri. Benar, Mas. Formnya belum ketemu. Dipakai keyboard aja, Pak. Iya, Bang. Ini Keyword pakai F gitu. mungkin karena versi Excel berpengaruh nggak, Mas? Pak ini Pak F nggak ada adanya formulasi tab Excel versi berapa, Pak? ini tuh 2010. ya ini ya. Ini. Untuk yang selain itu, kalau yang lain udah, di oke aja. Terus habis itu disilang ya nanti ya. Excel makronya silang dulu, terus buka lagi coba yang lain. Kalau yang udah bisa. Gimana, Pak? Masih ada belum nemu? Belum, Mas. Saya tak buka di laptop. Nah, yang Oh, ya. versi lama. Untuk yang lain ada kendala? Mbak Ani, gimana Mbak Ani? Apakah ada kesulitan Mbak? Bisa ngikutin Mbak? Siapa? Alhamdulillah. Sudah bisa dijalani belum? Mas, yang versi 2010 nggak ada ya formnya? Form ininya, Iya. komentarnya kayak itu 2010 itu taruhnya kayak beda sepertinya. Benar. Saya tak itu. Versi 2010 ya? Iya, 2010, Mas.
Mbak Pita sudah ini Mbak, bisa Mbak? Belum Pak Bagio, belum ketemu untuk formnya. Coba bisa di remote. Pakai tim viewer Mbak, ada nggak Mbak? Mungkin bisa dibantu dari Mas Gilang. Hmm. Masalah ini beda Beda versi Microsoft ya. gimana? Versi Microsoft. Tapi dengan keseluruhan udah jalan sebenarnya Pak. Dari tadi terus centernya itu makro enable-nya Pak. Udah jalan ya. Sudah. Kalau udah oke ya. Di oke aja, terus tinggal silang, buka lagi Pak. Makronya di close dulu, terus buka lagi. Excel 2010. Ini tim viewer sama Anides juga tidak ada Pak, belum ada ini. Kalau enggak dilanjut dulu aja enggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita tulis manual dulu aja, Pak. Dilanjut dulu aja. Silakan Mas Gilang dilanjut dulu Mas. Oke. Iya, Kalau ini belum, nanti recordnya ini aja. di record aja. Sudah ada tutorialnya juga sih. Tak kasih pakai itu. Oh ya, ini Mas Gilang sudah menyiapkan ininya Mbak, panduannya Mbak, untuk nanti bisa diikuti pakai ini PDF. Silakan Mas Gilang kalau ada yang mau ditambahkan Mas. Ini Oke, kebetulan jam 10 teman-teman ada ini yang lain. Oke. Ini kan sudah, kalau udah bisa digunakan Pak. Ini Pak. Untuk Oke. form seperti ini bisa langsung diinputin aja satu-satu Pak. Tapi untuk masalah tadi satu ini form ini atas ini itu nggak bisa digunain karena ini kan harus ada formnya Pak. Kalau misal ini diklik, nah nanti bisa diedit gitu. Makanya ini. Untuk Makanya yang form lain, ya. kalau misal untuk makronya itu udah berjalan otomatis, tinggal input saja. Kalau yang tabel itu harus nyari formnya ini. Iya. Oke, Mas Gilang. Jadi ini berarti manual dulu aja Bapak. Manual dulu. Nanti biar Kalau Mbak cari. Pita mungkin sementara untuk kelengkapan pada waktu senggang bisa di ini ya Mbak Pita ya. Nanti kita share panduannya. J, Pak. Iya. Matur nuwun. Ya. Jadi nanti ya nanti rencananya nanti hari Sabtu depan Mbak, setelah ada laporan bulanan ya boleh selesai di tanggal berapa, Oke. 3 ya, 3 atau tanggal 4 tanggal 4 nanti saya ke Semarang lah untuk ini, untuk mensimulasikan penggunaannya secara offline gitu. Saya izin tutup ini ya Pak, presentasi Ya. ini Pak. Iya Mas Gilang. Terima kasih teman-teman semuanya.
Mbak Pita, Mas Misbah, Mas Gilang yang sudah bantu presentasikan untuk mengaktifkan makronya. Terima kasih Mbak Ani, Mas Dwi, Mas Diki. Mohon izin karena mungkin teman-teman ada aktivitas yang lain, kita sampai di sini dulu. Nanti bagi yang sudah bisa, nanti ada studi kasus itu, ya mungkin bisa malam hari atau pas waktu lagi senggang bisa dicoba ya. Nanti saya coba ini juga buatkan videonya, cara membaca kasus dan cara menginputnya seperti apa. Saya kira demikian dulu, Mbak Baik, Pita. Pak. Ada yang mau di ini, Mbak? Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Sebelum kita tutup? Sudah, Pak. Nanti Sudah cukup? manualnya itu ya, PDF-nya itu nanti kan bisa kita pelajari juga. Iya, baik. Baik, terima kasih. Mbak Ani, ada Mas Diki nggak nih? Nggak kelihatan Mas Diki. Ada Mas Dwi ya kelihatan nih Mas Dwi. Ada Mbak Ani. Terima kasih sekali lagi atas Makasih perkenannya. Pak Bagio. Terima kasih Mbak Ani ya, Mas Misbah. Makasih. Mohon maaf salah kata kalau ada suatu hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terus wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Mohon pamit. wabarakatuh.